Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali kita di sini Darul Adkia Podcast. Kali ini ada narasumber saya dari jauh-jauh dari barat mencari kitab suci bahasanya. Namanya di sini izinkan sebelum itu saya Muhammad Safari Al-Bunduduki yang memandu podcast kita pada malam hari ini. Kemudian di samping saya ini siapa namanya? Saya dengan Wandir sekian ya. Dari Mung Duduk juga ya. Karena tetangga juga ini ya. Oke, mantap. Saya mau bertanya ini. Mungkin topik kita sekarang ini agak luar biasa sih, agak luar biasa panas. Yang sangat panas-panas di media sosial. Terkait ada dua. Yang pertama itu terkait masalah ponpes yang rubuh kemarin itu di Al-Khazini itu. Yang kedua itu juga terkait masalah yang tayangan pada program Expose di Trans7 itu yang menyalahkan pondok pesantren, yang mengatakan bahwa pondok pesantren itu tempat perbudakan. Gimana coba pendapat Asatis, coba pendapatnya Ustaz Wandi terkait masalah tayangan di Expose itu memperlihatkan santri yang bongkok-bongkok, yang mau minta susu katanya harus seperti kambing, bahasanya komen-komen negatif itu coba dijelaskan. Oke, baik ya, mungkin saya ingin sedikit menjelaskan dari perspektif saya sendiri ya tentang kemarin sudah viral ya ini yang tayangan di mana kemarin di Trans7 ya, terkait Pondok Lirboyo di apa nama kemarin Expose. Jadi Expose itu kemarin kalau dari sudut pandang saya sebagai santri dan pengurus sekarang di pondok pesantren sangat menyayangkan ya, program dan tayangan itu juga menampilkan video yang sebenarnya tidak pernah mereka datang langsung ke pondok pesantren Lirboyo khususnya ya, yang terkena yang di kamera yang sudah di video. Trans7 itu mengambil video dari media sosial, dari TikTok, mungkin dari YouTube, mereka ambil terus dia kompilasi semuanya jadi satu dan menarasikan. Nah, di sini tempat salahnya ini ya. Semuanya menurut sudut pandang saya itu dari narasi yang diberikan oleh kalau orang yang narasi itu. Ya, dari pembawa beritanya itu ya menarasikan seolah-olah ejekan jadinya, bukan kritik. Kan beda kritik dengan ejekan. Dia di dalam videonya itu kalau tidak salah sampai bilang ngesot di sana itu ya, ngambil amplop ya gitu. Jadi narasinya itu yang agak salah menurut saya ya. Ini dari perspektif saya nih. Nah, itu menurut saya. Nah, namun di sini agak jengkel saja sih. Itu kan ditujukan ke Pondok Lirboyo saja yang turun tangan kemarin aksi itu. Kenapa tidak pada pondok-pondok yang lain? Secara tidak langsung itu menyindir semua pondok pesantren. Dan juga Darul Adkia juga termasuk di dalam sananya. Dan bisa kita lihat bahwa memang kalau secara mata telanjang kita lihat bahwa sampai bungkuk-bungkuk, sampai ngumang-ngumang. Nah, ini kan itu yang menjadi masalah sebenarnya, yang dipermasalahkan dari narasinya itu. Kalau memang sebenarnya narasinya diperbaiki, jangan istilahnya jangan bilang ngesot lah, jangan bilang memperkaya guru nanti di sana itu kan. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Jadi sampai sekarang kan itu semua santri ini umumnya ya, khususnya itu santri Lirboyo sangat emosi ya, sampai demo sampai saat ini kan. Ya, namun di sini saya mau bertanya sedikit. Tapi ada benarnya tidak dari video yang ditayangkan Trans7 itu terkait masalah, karena dari beberapa berita-berita yang sempat viral juga kemarin, masalah kiai yang mencabuli 14 santrinya di Sekotong itu, kemudian terkait masalah kiai yang ada di Kecamatan Pringgirate kemarin yang mencabuli beberapa santrinya itu yang menjadi referensi dari tayangan Trans7 Expose itu, yang mengkomparasikan bahasanya tadi itu seakan-akan bahwa di pondok pesantren itu tepat bukan pendidikan, malahan dabang-dadang dosa di sana.
karena sampai kiainya, pimpinan pondok pesantrennya yang langsung mencabuli santriwatinya sendiri. Gimana pendapatnya? Ya kalau masalah ada pondok pesantren yang apa namanya tadi, gurunya mencabuli santrinya yang sampai 14 tadi itu kita salahkan. Jangan oknumnya, bukan program, bukan pengajaran yang ada di pondok itu, bukan semua yang terlibat, tapi kan oknum daripada orang tersebut yang salah kita bilang salah, yang benar kita bilang benar. Tapi itu ya. Ini hadus bin ni'mah ya. Jadinya di dalam pondok pesantren itu kita diajarkan untuk selalu ta'zim kepada guru kita. Nah, dari ajaran-ajaran demikian itu yang menjadi faktor utama bahwa apapun perintah dari guru itu harus ditaati, mau benar mau salah ditaati. Nah ini jadinya ada sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menggunakan hal-hal tersebut itu, yang menggunakan atas nama pondok pesantren, atas nama agama, bahwa sampai bilang mensucikan rahim katanya, sampai bilang kalau kamu berbakti kepada gurumu maka kamu akan masuk surga katanya. Memang benar. Nah, namun ini yang jadi latar belakang mereka melakukan beberapa hal kejahatan-kejahatan yang akan beruntun selanjutnya. Kita nggak tahu juga bahwa memang nggak semua di pondok pesantren itu akan jadi baik. Nah, kira-kira gimana tanggapannya seperti itu terkait masalah memang jadi budaya pondok pesantren taat kepada kiainya, taat kepada ustaznya. Namun dari sana ada ustaz yang cabul, ada kiai yang cabul. Ini bagaimana cara kita mengkondisikan, cara mencarinya? Ya, itu seharusnya kembali lagi kepada kita ya. Kita terutama yang sebagai santri juga harus bagaimana bisa memilih juga dan memilah mana yang baik, mana yang buruknya. Kalau emang yang tadi takzim bilang ya, kita wajib takzim kepada guru kan. Wajib kita takzim kepada guru itu. Tapi jangan sampai kalau kita disuruh jelek sekarang misalnya sama guru, apakah kita akan melakukannya? Kan tidak juga kan. Nah, makanya harus kita bisa juga sebagai santri ini memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Mungkin kembali lagi kepada diri kita. Ya, namun ini terakhir mungkin dari saya terkait masalah problem yang sudah terjadi banyak sekali di media sosial itu, mungkin closing statement yang akan narasumber sampaikan masalah problem yang sangat panas terjadi di media sosial saat ini. Apa? Problem tentang apa dulu ini? Problem terkait masalah robohnya pondok pesantren, terkait masalah pembudakan, terkait masalah pencabulan dan sebagainya. Apa kira-kira pesan yang tepat untuk para publik di sana? Nah, baik ya, untuk pesan misalnya ada problem sekarang yang lagi mana, tentunya tentang pondok pesantren. Lagi bombardir sekarang ini pondok pesantren ya. Siap. Lagi dibombardir dari mulai awal mulanya itu di pondok pesantren Al-Khazini itu ya, yang ambruk, rubuh dan menimpa beberapa santri hampir puluhan kemarin ya, meninggal dunia juga. Lalu berlanjut lagi ke program ekspos itu. Semakin jelek lagi ya, semakin dijelekkan lagi nama pondok pesantren jadinya. Jadi pesan closing statementnya ya, closing dari saya itu tentang pondok pesantren, bagaimana apa namanya